Selamat berjumpa kembali di channel Properti Indonesia, channel seputar dunia properti. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan saat kami update video seputar dunia properti. Di video kali ini saya akan sharing 7 tips bagi Anda yang sedang mencari atau mau beli rumah second. Dan simak video berikut ini. Yang ingin atau mau hunting properti second khususnya rumah. Tips yang pertama adalah tentukan tujuan Anda. Jadi tentukan tujuan Anda untuk membeli rumah second tersebut. Misalkan untuk hunian, untuk usaha, rumah yang bisa digunakan untuk usaha, atau rumah untuk investasi, misalnya rumah untuk kos-kosan atau rumah kontrakan. Tentunya dengan Anda menentukan tujuan di awal secara jelas, memudahkan fase berikutnya saat Anda hunting rumah second. Karena mungkin beli rumah second tidak semudah saat Anda membeli rumah baru. Banyak faktor-faktor yang perlu Anda pertimbangkan. Salah satunya tadi adalah tujuan, yaitu tujuan utama Anda dalam membeli rumah second. Mungkin ada orang ya, ataupun Anda mendapatkan rumah second dengan harga murah, tetapi ternyata setelah disurvei ulang, jauh dari berbagai fasilitas, jauh dari sekolahan, jauh dari tempat kerja, akhirnya harga murah itu kalau ditotal dengan nanti biaya transportasi dan lain sebagainya, ya jatuhnya jadi mahal juga. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Yang kedua yaitu adalah lokasi. Setelah Anda tadi menentukan tujuan apa membeli rumah second itu, yang kedua adalah lokasi. Lokasi ini sangat penting. Kalau Anda bertujuan beli rumah second itu untuk investasi kos-kosan, tentu Anda harus pilih lokasi memang prospektif. Di situ mungkin ada ke kampus, mau dibangun mall, mau dibangun jalan tol, atau mau dibangun pintu tol, terus apa fasilitas terdekat dari lokasi rumah yang dijual tersebut. Karena tentu tujuan daripada investasi, kita ingin mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan sehingga keuntungan cepat didapatkan saat mungkin dijual kembali 1-2 tahun lagi, cepat kenaikannya. Yang kedua, lokasi hunian. Bagi Anda yang cari rumah second untuk hunian, tentu berbeda saat Anda membeli untuk investasi. Rumah hunian identik mungkin dengan suasana yang tenang, nyaman saat mungkin seharian Anda sudah lelah bekerja di kantor. Saat Anda di rumah bisa menjadi tempat untuk beristirahat santai, bermain dengan anak-anak, bermain dengan keluarga, entah itu di hari kerja ataupun di hari libur. Yang ketiga adalah legalitas. Legalitas ini bisa dibilang kalau di syarat sebuah properti adalah satu hal yang wajib, hal yang pokok, karena legalitas itu melekat pada unit properti tersebut. Banyak kejadian, atau mungkin Anda juga pernah membaca berita orang beli unit rumah second, setelah dicek ternyata ada sertifikat ganda, kemudian itu rumah harta gono gini yang belum selesai, kemudian mungkin rumah dalam proses turun waris sehingga harus menyelesaikan proses turun waris, ada keluarga mungkin ternyata ada yang belum setuju untuk dijual, lah itu juga jadi repot. Kenapa faktor legalitas ini penting? Unit properti standar adalah bersertifikat, itu baik HGB, hak guna bangunan. Biasanya kalau di perumahan ada fase habis dibeli dari developer itu dia tidak langsung SHM,
Jadi HGB dulu, nanti setelah dibeli ditransaksikan balik nama, baru diubah ke hak milik. Lebih bagus kalau mungkin Anda beli dapat hak milik, akan tetapi saat Anda mendapatkan sertifikat unit properti rumah second itu masih HGB pun insya Allah tidak menjadi masalah, karena itu nanti bisa dirubah ke hak milik. Membeli rumah second yang tanahnya belum sertifikat itu bisa menjadi resiko bagi Anda sebagai pembeli properti, karena Anda nanti nunggu untuk proses transaksi harus ada sertifikat, ya otomatis Anda tidak bisa langsung transaksi jual beli untuk proses balik nama sertifikat, karena itu belum ada sertifikat yang muncul di unit properti tersebut. Biasanya unit-unit properti yang belum sertifikat ini cenderung jauh lebih murah, tapi ya konsekuensinya bila Anda ambil keputusan ambil unit yang belum sertifikat, sedikit ribet untuk proses pengurusan sertifikatnya, dan ada beberapa resiko yang harus diperhatikan membeli unit rumah yang belum bersertifikat. Kemudian karena ini kita bicara rumah second, unit bangunan sudah ada, kita juga harus memperhatikan legalitas yang lainnya seperti sertifikat, kemudian IMB. Kalau Anda membeli rumah di dalam komplek perumahan, perhatikan IMB itu sudah ada per coveringnya, atau mungkin kalau unit-unit perumahan yang dulu biasanya masih global, ada juga yang seperti itu. Ya minimal ada kepastian bahwa rumah tersebut yang akan Anda beli itu ada IMB-nya. Kemudian slip pajak PBB. Ya ini dibutuhkan saat Anda mau akta jual beli di notaris, nanti akan dicek riwayat pembayaran pajak sebelumnya. Disitulah fungsi dari kita di awal menanyakan kepada penjual bagaimana dengan pembayaran PBB sebelumnya. Makanya dibutuhkan slip PBB untuk proses transaksi jual beli. Yang selanjutnya adalah perhatikan juga mungkin kalau rumah second biasanya sudah ada listrik atau mungkin PDAM. Ini juga penting karena begini, mungkin di riwayat sebelumnya ada tagihan yang belum terbayar, saat Anda tempati tiba-tiba terjadi pemutusan setelah dicek karena ternyata pemilik sebelumnya belum melunasi tunggakan entah itu PDAM ataupun tagihan listrik. Nah disitulah perlu diperhatikan, diminta nanti slip-slipnya ke penjual. Tips yang keempat yaitu akses jalan. Jadi saat Anda beli rumah second, perhatikan juga akses jalan menuju lokasi. Minimal mobil masuk, syukur bisa papasan. Kenapa ini penting? Karena kita tidak tahu mungkin kedepannya ya, saat kita mungkin tidak selama tinggal di situ, mungkin mau pindah kerja ataupun alasan yang lainnya, atau karena itu investasi. Jadi saat Anda memilih opsi akses jalan yang mobilnya papasan, berpotensi mudah di dalam menjualnya kembali, karena punya nilai jual tentu lebih tinggi saat rumah yang berada di gang sempit, yang mungkin motor saja cuma bisa masuk 2, kemudian mobil nggak bisa masuk, dengan unit properti yang akses mobil bisa papasan dengan mudah. Itu saja pertimbangannya, dan mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan Anda akses ke lokasi itu saat Anda punya kendaraan roda 4. Saat Anda mungkin beli belum punya kendaraan roda 4, tapi di perjalanannya Anda punya mobil, nah itu nanti kalau Anda beli yang akses jalannya kecil, kerepotan sendiri. Yang selanjutnya adalah tips kelima, yaitu budget ya. Di awal baiknya Anda sudah menentukan budget atau anggaran
yang disediakan untuk membeli rumah second atau rumah bekas ini. Minimal kalaupun Anda cash, ya tentukan budget uang cash Anda mau berapa ratus juta atau berapa miliar. Kemudian kalau itu Anda menggunakan pembiayaan, baiknya Anda sebelum hunting lokasi, cari rumah yang mau dijual, Anda pilih dulu kira-kira lembaga pembiayaan yang bisa mensupport Anda di dalam proses pembelian unit properti second. Jika Anda menggunakan lembaga pembiayaan, biasanya nanti akan perlu Anda siapkan dokumen-dokumen lengkap sebelum pengajuan, termasuk tadi legalitas itu wajib, legalitas EMB dan lain sebagainya yang berkaitan dengan unit properti, dan kemudian kelayakan dari Anda yang mau mengajukan aplikasi pembiayaan rumah second. Itu tadi tips kelima, dan tips selanjutnya yang tips keenam adalah akses fasilitas. Kenapa akses fasilitas ini penting? Saat Anda membeli rumah second, karena tadi ada prioritas, ada tujuan, disitulah faktor penting daripada akses fasilitas. Pertama, biasa yang sering diperhatikan itu adalah, yang perlu Anda perhatikan, jarak ke sekolah. Jika Anda punya putra-putri yang mungkin sekolah SD, SMP, ini sangat penting sekali. Jarak tempuh ke lokasi sekolah terdekat itu juga perlu Anda perhitungkan. Kemudian jika Anda lebih berat cenderung ke akses jarak ke tempat kerja, itu juga bisa Anda ukur. Kalau sekarang mungkin lebih mudah pakai Google Map, ya, bisa langsung kelihatan titik Google Map-nya ke tempat kerja Anda, sudah bisa kelihatan kira-kira jarak tempuh ke tempat kerja, ke target sekolah. Nah, itu sudah bisa diperkirakan. Tips yang ketujuh atau tips yang terakhir yaitu adalah perhatikan kondisi konstruksi bangunan. Kenapa ini penting? Jadi Anda membeli rumah second di mana tidak mengetahui, pertama, secara pasti proses pembangunannya, kemudian materialnya saat pembangunan bagaimana tidak tahu, kemudian struktur-struktur utama dari bangunan juga tidak diketahui pasti, yang bisa dilihat hanya dari luarnya saja, setelah mungkin cuma temboknya atau tampak depan, tampak belakang, ataupun atapnya. Jadi di segi bangunan ini sangat penting dan perlu diperhatikan karena menyangkut budget atau anggaran renovasi. Syukur-syukur beli rumah second udah siap huni, jadi Anda tidak repot-repot untuk renovasi, hemat anggaran, dan inilah, jadi langsung bawa koper masuk enak. Akan tetapi properti ideal itu mungkin sangat sedikit jumlahnya, jadi Anda butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya. Saat Anda mendapatkan unit rumah second yang lokasinya bagus, segera saja eksekusi, karena lokasi dari sebuah properti itu sangatlah penting. Kalau bangunan aja nanti bisa direnovasi di lain waktu, yang penting kriteria standar sudah terpenuhi. Apa saja dari unsur bangunan properti rumah second yang harus kita cek? Yang pertama adalah dinding. Dinding ini paling gampang dicek, ya. Pertama dari penampakannya. Kalau itu sama pemilik pertama sudah dicat, misalnya sudah dicat ulang, itu bisa kelihatan juga nanti apakah itu kelembabannya. Jadi akan tampak daerah mana yang berjamur, jadi Anda perlu berkeliling. Misalnya dari tembok kayak gini, nanti Anda keliling dari depan ke belakang rumah, ke kamar mandi, perhatikan titik-titik mana yang itu area berjamur. Kemudian coba aja ketuk-ketuk ini. Kalau suara mungkin nyaring, itu adalah tergolong konstruksi yang bagus. Tapi ada kayak suara duk-duk-duk itu kemungkinan di proses pengacaannya dulu antara bata dan acian pastel kurang bagus atau karena usia bangunan.
Usia bangunan ini juga penting karena berkaitan dengan kekuatan dari konstruksi. Kalau di perumahan kita bisa cek di sertifikat, itu ada tahunnya, kemudian bisa jadi acuan juga ya. Kemudian yang kedua itu di IMB, walaupun itu tidak mutlak karena mungkin IMB itu bisa terbit sebelum dibangun ya kalau di perumahan, tapi ada juga yang mungkin bangunannya dulu baru terbit IMB. Tapi insya Allah tidak berjauhan rentang antara terbit IMB dan pembangunan. Itu bisa menjadi salah satu acuan kalau itu rumah second di perumahan. Tapi kalau mungkin di non perumahan itu kita agak kesulitan. Bisa kita cuma mengandalkan mungkin dari tetangga sekitar di sekitar rumah yang mau dijual itu, kemudian dari pemilik langsung itu kita juga bisa gali informasinya terkait kapan dibangun rumah tersebut. Setelah kita cek dinding, kemudian kita cek fasad depan atau tampak depan dari rumah tersebut. Kenapa dari tampak depan ini juga penting? Mungkin Anda menginginkan desain yang berbeda setelah Anda beli, itu juga mempengaruhi dari anggaran Anda untuk renovasi. Mungkin desainnya depan kurang cocok, Anda perlu renovasi, itu juga penting. Kemudian dari depan Anda bisa lihat nanti yang pertama itu adalah atap. Anda mungkin tidak perlu naik ke atas, perhatikan di bagian tengah itu. Nah, nanti kalau itu rumah-rumah lama biasanya agak melengkung gitu kayu, tapi kalau yang sekarang sudah pakai baja ringan itu jarang terjadi ya. Jadi rumah-rumah lama karena mungkin konstruksinya udah lama terus berat dengan genteng dari beton, sering ada melengkung dan kerepus-kerepusnya udah mulai retak. Nanti kalau retak-retak rambut di kerepus, bagian kerepus pinggir itu juga nanti bisa tampak saat Anda perhatikan dari depan. Jadi jangan sampai Anda musim hujan tiba-tiba bocor, tidak terantisipasi. Kemudian yang kedua ada plafon. Plafon ini Anda kalau bisa, mungkin kalau Bapak nanti bisa coba buka aja, naik ke lihat ke atas plafon, nanti bisa tampak dari bagian atas plafon itu. Pertama yang diwaspadai itu adalah rayap. Meskipun di atas, kalau di daerah-daerah tertentu rayap itu bisa naik ke bagian atas, jadi dia lewat sela-sela tembok kemudian atau lewat sela-sela kayu gini naik ke atas, tahu-tahu di bagian rangka atap itu sudah banyak rayap dan risiko ambrol, atau mungkin kualitas kayunya yang kurang bagus sehingga Anda harus bongkar. Itu kan butuh biaya yang lumayan besar, apalagi kalau Anda mungkin belum sedia budget yang banyak, jadi bisa melar. Yang kedua setelah itu lantai juga bisa Anda perhatikan. Kalau Anda mendapatkan rumah dengan lantai udah bersih, ya itu bersyukur. Tapi kalau ada juga kan rumah-rumah karena rumah second itu lantai sudah berkerak, ada yang mengelupas, itu juga nanti bisa diperhitungkan kira-kira berapa anggarannya. Instalasi seperti air juga perlu dicek. Instalasi mungkin dari pembuangan, ada pesumbatan apa tidak, kemudian instalasi di toilet dan lain sebagainya. Listrik itu juga perlu dicek. Nanti Anda juga bisa berhitung budget, kira-kira berapa budget yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut. Saat plan ruangan itu juga perlu diperhatikan, karena mungkin Anda dapat rumah yang cuma 2 kamar sementara kebutuhan Anda 3 kamar. Nah, itu bisa Anda pertimbangkan. Rumah-rumah yang Anda beli dengan keterbatasan set plan yang udah ada mungkin masih bisa dimodifikasi, tidak perlu menambah luasan bangunan yang ada, tinggal sekat-sekat. Itu juga lebih menghemat biaya dibandingkan Anda membangun perluasan bangunan. Itu saja 7 tips bagi Anda yang mau membeli rumah second. Semoga bermanfaat. Jadi saat Anda berinisiatif untuk mencari, dari ke-7 tips itu, kalau saya boleh memberi sedikit saran kepada Anda yang mau mencari rumah second, yang paling utama adalah lokasi.
Karena unit properti itu tidak kita samakan dengan kalau kita beli mobil ya. Mungkin beli sekarang misalnya satu mobil second tidak cocok, mungkin mudah dijual lagi. Tapi kalau properti itu tidak seperti itu. Jadi saat Anda beli lokasi yang kurang cocok, belum tentu secepat yang Anda harapkan, walaupun Anda jual dengan harga yang lebih murah saat Anda beli. Jadi di situ pentingnya lokasi. Kalau unit properti yang unit rumah second renovasi itu bisa diakali, artinya bisa dimodifikasi, bisa diperkirakan. Tapi kalau lokasi, nah itu sudah mentok. Jadi lokasi dan legalitas, dua unsur utama itu yang kalau boleh saya usul yang paling Anda perhatikan saat Anda membeli rumah second.